Selamat pagi semua. Di sini saya akan memperjelaskan tentang sejarah hidup saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Inayo, kelas 12 MIAS 1. Nama saya Inayo. Saya lahir di sebuah kampung kecil sekali karena waktu itu saya 8 luka parah di kaki. Saya adalah itu tidak bisa berjalan. Anak pertama kalau bergerak terlalu banyak kaki bengkak. Tapi 3 sudah meninggal dan 4 masih hidup. Mereka di kampung sekolah masih SD. Di sini saya akan sebutkan nama mereka satu-satu. Aloisio, Ireneo, Rondio, dan Imarositayo. Nama bapak saya dan nama mama saya adalah nama bapak saya Mesakyo dan nama ibu saya Magdalena Do. Bapak saya dan mama saya bekerja sebagai petani. Mama saya dan bapak saya kerja kebun, berangkat pagi-pagi dan pulang sekitar jam 4 sore. Sejak saya lahir sampai berusia 5 tahun, saya tinggal bersama kedua orang tua saya. Masa kecil saya dikenal sebagai anak yang pendiam dan sangat pemalu. Kemudian ketika saya berumur 6 tahun, saya dirawat oleh kedua orang tua saya. Saya mulai masuk sekolah dasar SD Pugionagedapa. Saya didaftarkan oleh bapak saya. Hari pertama saya masuk sekolah, saya sangat malu terus sekaligus senang karena hari pertama saya masuk sekolah saya diantar oleh kedua orang tua saya. Saya senang juga melihat teman-teman saya dapat antar dari orang tua mereka. Sekolah saya biasa main-main dengan teman-teman saya di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan sekitar rumah. Ini waktu saya SD itu saya biasa main dengan teman-teman saya. Di sini saya akan sebutkan nama-nama mereka satu persatu. Pertama, Asurdo, Yansinado, Opince Madai, dan saya juga tidak sebutkan teman-teman saya yang lain. Kita biasa main kelereng sama-sama, main sembunyi-sembunyi. Kegiatan yang saya suka dari saya masuk SD kelas 1 sampai SD kelas 5 juga biasa-biasa saja, kenal teman banyak dan bergaul dengan teman-teman juga. Saya masih ingat ketika pertama kali saya masuk ke SD kelas 6 itu, setelah sampai ke sekolah saya langsung mencari kelas yang membuat saya bergembira adalah karena saya bisa bertemu dengan teman-teman saya lagi. Terus tadinya itu saya kira bahwa saya akan mendapatkan kursi yang paling belakang karena saya datang ke sekolah agak terlambat. Tetapi ternyata saya dapat kursi yang paling depan. Waktu SD itu pelajaran yang paling saya tidak suka adalah pelajaran matematika dan saya sulit mengerti. Tapi waktu selesai pulang sekolah saya selalu belajar bersama-sama dengan teman-teman saya dari rumah mereka. Selesai ikut ujian itu saya biasa bantu kedua orang tua saya. Ketika saya masuk SMP, saya akan masuk SMP yang bernama SMP Negeri 1 Tigi Timur. Semenjak saat itu juga saya memperkenalkan diri saya dengan sebutan nama Ina. Tetapi ada juga yang memanggil nama saya Inayo. Pokoknya teman-teman saya, banyak teman yang panggil saya dengan sebutan yang sama sekali dengan nama lengkap saya. Setelah saya masuk ke SMP, saya berangkat ke sekolah pagi jalan kaki, pulang juga jalan kaki bersama-sama dengan teman-teman saya. Tempat tinggal tidak jauh dari sekolah. Waktu itu
pengalaman yang saya dapat waktu pertama baru-baru masuk itu, saya tuh pertama masuk tuh diam-diam, tidak terlalu bergaul dengan teman-teman saya dan tidak terlalu kenal dengan guru juga. Ketika saya sudah naik kelas 8, jadi waktu itu hari pertama saya masuk sekolah rasanya malas karena bangkunya saya duduk paling belakang. Hari pertama itu kita tuh biasanya disuruh baris di halaman dan kasih pengarahan. Setelah itu guru-guru suruh bersihkan kelas masing-masing, dan dari situ saya bertemu dengan teman-teman saya. Dari SMP saya biasa dapat nilai yang paling rendah adalah pelajaran bahasa Inggris, dan pelajaran yang saya dapat nilai tinggi adalah biologi dan agama. Hobi saya adalah jahit noken, menyanyi, dan setelah saya naik kelas 9, saya melewati banyak kisah di jenjang kelas 7 dengan 8. Dari kelas 3 saya banyak kenal teman-teman, adik-adik, dan juga guru-guru di sekolah. Jadi waktu SMP kelas 9 itu, setelah naik semester 2 di kelas SMP kelas 9 itu, kita disuruh les mulai dari bulan Januari. Waktu itu saya tidak biasa bawa bekal, tapi biasa diantar oleh mama saya. Waktu SMP kelas 3 itu saya senang karena waktu itu saya dapat beritahu disuruh ikut tes untuk masuk di Adiluhur. Setelah itu saya mulai ikut tes, dan waktu itu corona, jadi dari sekolah libur selama hampir 1 tahun di rumah saja. Selama corona saya biasa bantu mama. Terus selama corona saya tunggu informasi untuk masuk di Adiluhur. Pertama saya masuk di Adiluhur itu, saya rasa takut juga karena saya baru turun dari Nabire, dan juga waktu itu saya kurang tahu bahasa Indonesia karena dari kampung tuh biasa bicara pakai bahasa Me saja. Terus waktu itu juga pertama saya daftar bersama-sama dengan kedua teman saya, kita satu SMP, kita turun sama-sama dan kita daftar sama-sama dan mulai ikut juga. Dari situ saya disuruh masuk di asrama, dan juga kedua teman saya juga, mereka dua masuk di asrama. Setelah itu saya masuk di asrama, dan pertama saya masuk di asrama itu saya rasa bebas sekali, dan juga saya rasa sedih, dan juga waktu itu saya pernah menangis karena saya ingin berjumpa dengan kedua orang tua saya dan selalu ingin bersama-sama dengan keluarga saya. Waktu itu SMA kelas 10 disuruh belajar online karena COVID juga. Terus waktu itu disuruh masuk kelas 10, kelas 11, kelas 12 di pagi hari. Waktu itu saya jalan bersama-sama dengan teman saya. Waktu itu kita jalan bersama-sama dengan teman saya kelas 10 dari asrama ke sekolah. Begini kita tidak lihat jam, baru langsung jalan. Begini tiba di sekolah, kita dapat dokumen dari Romo Fram karena sudah masuk, dan juga waktu itu disuruh kerja bedeng. Satu bedeng, kita satu orang dapat satu bedeng, disuruh bikin selama 1 bulan. Dan waktu itu
saya sesat sekali karena waktu itu saya sakit luka parah di kaki dan juga waktu itu tidak bisa berjalan, dan kalau bergerak terlalu banyak kaki bengkak. Saya naik kelas 2 itu saya mau keluar asrama dan keluar sekolah mau pindah ke atas, tapi tidak jadi karena mama saya tidak izinkan. Dan juga saya senang juga karena di sekolah itu banyak kegiatan dan juga banyak kegiatan, tetapi itu kan mengajar kita untuk orang yang bisa berguna dan orang yang bisa lakukan sesuatu apapun yang kita lakukan. Setelah saya naik kelas 3, saya senang karena saya selalu didukung oleh orang tua saya untuk mengerjakan tugas-tugas dan mengerjakan karir. Jika ada kata yang saya salah ucapkan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Setelah saya naik kelas 3, saya senang karena saya selalu didukung oleh orang tua saya untuk mengerjakan tugas-tugas dan mengerjakan karir. Jika ada kata yang saya salah ucapkan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.